Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merah Karsa akan mempresentasikan mengenai kajian bioindustri kelompok kami, yaitu minuman penyegar teh hijau dengan ekstrak kunyit. Kelompok kami terdiri dari Nadia Syafika dengan NIM 027, Syifa Rahmawati dengan NIM 036, Amadeus dengan NIM 042, Latifah dengan NIM 048, Randi Aulia dengan NIM 072, dan Victorio dengan NIM 078. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih teh sebagai topik kajian kami. Teh merupakan salah satu minuman yang banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-7 sebagai penghasil teh terbesar di dunia dengan penghasilan sekitar 139.362 ton per tahunnya. Teh memiliki total luas area perkebunan sebesar 112.308 hektar di Indonesia pada tahun 2020. Selain dari ketersediaan yang melimpah, teh juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah efek menyegarkan setelah minumnya. Manfaat dari teh ini dapat dikombinasikan dengan bahan yang tidak kalah bermanfaat bagi tubuh, yaitu kunyit, yang terkenal dengan manfaatnya pada sistem pencernaan dan pertahanan tubuh. Tujuan dari kajian kami yang pertama, mengetahui potensi teh hijau ekstrak kunyit dalam bidang bioindustri. Yang kedua, mengetahui teknologi yang digunakan dalam pembuatan teh hijau ekstrak kunyit. Yang ketiga, mengetahui industri dan pasar minuman teh hijau ekstrak kunyit. Dan yang keempat, mengetahui aspek sosial dan kebijakan teh hijau ekstrak kunyit dalam masyarakat. Aspek pertama yang akan kami kaji adalah aspek potensi. Teh dan kunyit memiliki potensi yang cukup baik. Untuk teh sendiri karena tingginya angka produksi teh di Indonesia, dan teh termasuk tanaman yang mudah ditanam di dataran Indonesia. Selain itu, teh mengandung kafein yang dapat meningkatkan energi pengonsumsinya. Untuk kunyit sendiri, kunyit banyak diproduksi setiap tahunnya di Indonesia, dan kunyit dapat ditanam di berbagai jenis tanah. Kunyit juga mengandung kurkumin yang berfungsi sebagai anti peradangan, antioksidan, meningkatkan fungsi otak, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selanjutnya adalah aspek teknologi. Jadi yang pertama adalah informasi saintifik. Seperti yang kita ketahui, teh sendiri merupakan salah satu minuman yang sudah sering dikonsumsi dan juga meninggalkan kesan yang menyegarkan. Nah, selain itu juga ternyata teh memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Contohnya menghilangkan stres, menjaga metabolisme tubuh, sampai membantu mengurangi penimbunan lemak. Nah, teh dengan manfaat yang banyak tersebut kami kombinasikan lagi dengan kunyit yang menurut data dari website Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki manfaat yang tidak kalah banyak. Contohnya, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menurunkan berat badan, melawan infeksi, menstabilkan kadar gula darah, sampai mengobati penyakit MAH. Nah, untuk metode pengolahan dan juga rekayasa bahannya kami bagi jadi dua. Jadi untuk pengolahan teh hijaunya sendiri itu secara garis besar ada 4 tahap. Yang pertama ada pemetikan, selanjutnya ada pelayuan yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dari tehnya sendiri, selanjutnya ada penggulungan, dan yang terakhir adalah pengeringan. Untuk pengolahan dan juga rekayasa bahan dari kunyit, karena kami ingin menggabungkannya dengan teh dalam satu tea bag yang sama, maka kami pikir akan lebih baik jika kunyitnya dalam bentuk bubuk. Oleh karena itu, tahap yang digunakan pertama kali adalah perebusan, lalu pengeringan, selanjutnya digiling dalam mesin nanti untuk menjadi bubuk. Baru setelah itu bubuk kunyit dan juga teh disatukan dalam tea bag yang sama untuk lanjut ke proses pengemasan. Selanjutnya ada kontrol proses. Jadi kontrol proses merupakan proses yang menurut kami krusial dan harus diperhatikan dalam memperoleh bahan bakunya sendiri. Yang pertama adalah pemetikan teh. Itu kira-kira yang sudah ditanam 4-5 tahun. Merupakan teh yang baik kondisinya untuk dijadikan bahan baku. Selanjutnya ada pelayuan teh. Itu kurang lebih 12-17 jam dengan suhu 28-30 derajat. Yang ketiga ada pengeringan teh. Itu sampai kekeringannya dirasa cukup. Kebanyakan ada yang 3-4 hari atau bahkan lebih dari itu tergantung dari produksinya sendiri. Yang terakhir ada perebusan kunyit, kurang lebih 10 menit sampai kunyitnya itu jadi lebih empuk, baru bisa diangkat dan lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya ada pengepakan. Jadi untuk pengepakannya sendiri setelah tadi dimasukkan ke dalam tea bag-nya ini nanti akan masuk ke kemasan yang lebih besar maupun kemasan yang lebih kecil, tergantung dari produsennya.
Untuk kemasan yang lebih besar, contohnya dalam box itu isinya bisa sampai 30, atau yang ukurannya lebih kecil atau saset itu isinya 4 maksimal. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam box yang lebih besar untuk lanjut ke distribusi sesuai dengan rencana pendistribusian. Selanjutnya adalah aspek industri. Teh hijau dan teh hitam merupakan teh yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Indonesia dengan peringkat ke-7 sebagai penghasil teh terbesar di dunia dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dunia itu sendiri. Lihat pada grafik di sebelah kiri yang diperoleh dari International Tea Committee pada tahun 2019. Untuk data tahun 2015 sampai 2018 terjadi peningkatan konsumsi teh per kapita sebesar 3,81% atau 0,8 kg per tahun. Kenaikan konsumsi ini beriringan dengan kenaikan jumlah penduduk dunia sebesar 1,14% per tahunnya. Itulah sebabnya juga saat ini bentuk teh sudah mengalami berbagai transformasi, yang mulanya hanya berbentuk daun, kemudian direbus, beralih menjadi bentuk bubuk atau serbuk yang dikemas dalam tea bag. Hingga saat ini teh tersedia dalam kemasan botol. Dengan adanya produksi teh secara besar, maka tidak jauh dari limbah yang dihasilkan oleh proses produksi teh itu sendiri. Bentuk limbah yang dihasilkan terdiri dari dua, yaitu factory tea waste dan decaffeinated tea waste. Untuk factory tea waste merupakan bagian serat daun teh yang dibuang, yang mana serat daun teh ini mengandung asam tanat yang biasa digunakan untuk pakan unggas. Untuk decaffeinated tea waste merupakan limbah yang tersedia setelah kafein dari teh diekstraksi yang juga mengandung asam tanik, hanya saja jumlahnya lebih sedikit, yaitu sebesar 0,4 sampai 1%. Untuk industri kunyit sendiri, olahan makanan Indonesia tentunya banyak menggunakan kunyit, tapi umumnya digunakan sebagai jamu. Untuk produksi kunyit di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 193.582 ton berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Untuk daerah penghasil kunyit terbanyak di Indonesia adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya adalah aliran rantai distribusi dari hasil panen kunyit yang diambil adalah dari daerah Ponorogo. Untuk hasilnya terdapat dua, yaitu pertama untuk melibatkan petani, pengepul, dan distributor lokal yang nantinya hasil kunyit akan dipasarkan di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang kedua, melibatkan petani, pengepul, dan eksportir, di mana kunyit akan dipasarkan ke luar negeri, khususnya di negara India. Selanjutnya untuk manajemen dapat dilakukan dengan menerapkan 4 prinsip, yaitu plan, do, check, dan act. Pertama, plan yaitu pengendalian mutu mulai dari pemilihan bahan baku yang memiliki produktivitas tinggi, pemetikan daun teh secara selektif, pengolahan yang higienis, dan pengepakan sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh industri. Selanjutnya, menjamin kesinambungan suplai bahan baku tanpa merusak lingkungan atau ekosistem, seperti dengan melakukan pemupukan organik atau non-kimiawi. Kemudian penjaminan kualitas dengan dilakukannya pengecekan berkala baik bahan baku maupun mesin produksi. Next. Untuk do, yaitu pemanfaatan iptek dalam pengolahan bahan baku, misalnya dalam proses penggulungan dan pengeringan menggunakan mesin dan teknik pemanasan yang tidak merusak daun teh. Untuk kunyit, pada proses penggilingan dapat menggunakan mesin sehingga menghasilkan bulir gilingan yang merata. Kemudian manajemen pemasaran dan distribusi untuk memenuhi target penjualan yang ditetapkan. Untuk cek, yaitu produk diterima oleh konsumen dalam kondisi baik, serta menerima masukan baik dari konsumen maupun distributor mengenai kualitas produk. Untuk act, yaitu melakukan perbaikan berdasarkan kajian mutu serta masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas produk, pemasaran, dan distribusi. Next. Untuk sumber daya manusia, dapat dimaksimalkan potensi dari petani dan penduduk sekitar daerah produksi, bagian produksi dan distribusi tiap pabrik cabang diawasi oleh penanggung jawab yang nantinya memberi laporan ke pusat. Selanjutnya untuk pasar. Yang pertama supply. Supply kunyit di Indonesia ini banyak dengan produksi terbanyaknya di Jawa Timur. Lalu untuk teh produksi totalnya sampai 94,1 ton pada 2021. Lalu untuk ketersediaan
kunyit ini dari impor sebesar 411.984 kg pada 2016. Lalu untuk demand, kesadaran masyarakat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh di masa pandemi ini semakin tinggi sehingga semakin melirik obat-obatan tradisional. Lalu di beberapa online komersil, teh kunyit terjual sampai 5,9 ribu. Ini menunjukkan bahwa teh kunyit cukup diminati oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada permintaan kunyit sebagai bahan baku industri makanan, lalu industri kimia, dan untuk industri farmasi. Lalu apabila dilihat dari sisi biofarmaka, suplai biofarmaka ini mencapai 876.626 ton pada 2021. Lalu untuk demand-nya, ekspor produk biofarmaka di Indonesia ini pada Januari sampai September 2020 bernilai 9,64 juta dolar Amerika Serikat. Lalu selanjutnya 63,67% masyarakat Indonesia memilih mengobati dirinya sendiri pada saat pandemi. Dan kebanyakan obat yang digunakan ini adalah obat herbal karena lebih terjangkau dan dipercaya memiliki efek samping yang lebih kecil. Selanjutnya, keuntungan dari kunyit sendiri, ini ada tabel nilai tambah yang didapat dari jurnal unida.gontor. Ini ada keuntungan per bulan, per tahun, per kilogram untuk petani, pengepul, dan distributor dengan total per kilogram 12.000. Lalu untuk pasarnya, kegiatan distribusi dalam teh kunyit dapat didistribusikan oleh distributor lokal dan eksportir. Distribusi lokal melakukan pemasarannya ke berbagai daerah di dalam negeri, sedangkan eksportir melakukan pemasarannya ke luar negeri. Lalu distributor lokal juga dapat menjualnya melalui e-komersil yang sekarang tersedia banyak. Selanjutnya adalah aspek kebijakan. Ada juga beberapa kebijakan yang harus dilulusi dan yang terkait dengan produk ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Berikutnya ada juga BPOM dan MUI. Yang kami maksud dengan ini adalah dengan BPOM, yaitu dengan menyediakan fotokopi surat izin industri dari Disperindak atau BPKM, dan serta memberi hasil analisis laboratorium yang asli berkaitan dengan zat-zat di dalam minuman penyegar. Dan untuk MUI yang kami maksud ini adalah untuk memperoleh sertifikat halal yang mengikuti pelatihan SDH, penerapan sistem jaminan halal, dan menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Yang berikutnya adalah ketentuan pemakaian di kemasan, yaitu untuk menghindari gejala samping. Dan berikutnya adalah kebijakan unggulan yang diaplikasikan pada tahun 2007, yaitu kebijakan obat tradisional nasional, Kontranas. Hal ini menjadi kebijakan unggulan karena kebijakan ini diputuskan sebagai pengarahan untuk pengembangan obat tradisional. Dan akhirnya ada kebijakan KONAS 2006. Hal ini terkait karena kebijakan ini mengangkut pokok-pokok dan kebijakan obat seperti pembiayaan obat, ketersediaan obat, keterjangkauan obat, seleksi obat esensial, penggunaan obat rasional, regulasi obat, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta pemantauan dan evaluasi. Berikutnya. Dan yang terakhir, aspek sosial. Ya, meminum teh sudah menjadi tradisi bagi kita masyarakat Indonesia. Kebiasaan meminum teh ini dilakukan oleh semua golongan tanpa memandang status sosial dan yang lain-lain. Gaya hidup meminum teh ini dapat bermacam-macam, seperti untuk menikmati teh, untuk bersosialisasi, melakukan bisnis, dan juga mengerjakan tugas. Teh dapat disaji secara tradisional seperti teh tubruk, dan juga secara modern seperti teh celup. Teh dapat diminum kapan saja, di mana saja, dan dengan makanan apa saja. Kebiasaan minum teh ini memiliki fungsi sosial, yaitu untuk bersosialisasi, berbincang, dan berdiskusi. Selain itu, masyarakat juga cukup antusias dalam mengonsumsi jamu yang di dalamnya termasuk kunyit juga,
sebagai alternatif penggunaan obat modern, di mana sekitar 58% masyarakat dapat menerimanya. Lalu selain itu, ada juga minat akan tanaman herbal menjadi tinggi. Berikut adalah sumber pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok Merah Karsa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan.